Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita punya topik yang cukup menantang tapi juga penting banget, yaitu menggali strategi psikologis dari David J. Lieberman dari bukunya How to Change Anybody. Kita bakal fokus ke dua bab spesifik nih. Bab 10, soal gimana caranya bantu orang berhenti dari perilaku yang merusak diri. Terus bab 11, tentang apa yang bisa kita lakukan kalau situasinya udah darurat, udah nggak mempan cara biasa gitu. Iya, betul. Sumber kita kali ini langsung dari kutipan bukunya Lieberman ya, jadi kita coba bedah teknik-teknik spesifik yang dia kasih. Nah, misi kita hari ini, gimana ya, membongkar strategi inilah. Biar kita semua paham kenapa cara ini bisa works dan gimana Anda bisa pakai ini buat bantu orang terdekat. Mungkin teman, keluarga, atau ya siapa aja yang butuh. Siap. Dan ini bukan topik enteng ya, perilaku merusak diri itu akarnya bisa dalam banget. Kadang itu cara orang ngatasin sakit emosional atau malah tanpa sadar ngehukum diri sendiri gitu. Hmm, Tapi yang menarik dari Lieberman ini, dia nawarin pendekatan yang terstruktur gitu, langkah demi langkah, tapi dasarnya pemahaman psikologi yang kuat. oke deh. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Kita bedah dulu bab 10, menghilangkan perilaku merusak diri siapapun. Premis utamanya apa nih? Kata Lieberman, kan dasarnya nggak ada loh orang yang pengen nyakitin diri sendiri. Iya kan? Iya betul, optimis ya kedengerannya. Mhm. Jadi perilaku kayak kecanduan atau apa ya, sabotase diri gitu, itu seringnya muncul karena orangnya ngerasa kejebak aja atau trying to mati rasa gitu. Atau ya self-esteem-nya rendah. Tepat. Dan ini penting sebagai titik awal kita memahami. Lieberman ngelihatnya kayak siklus gitu. Orang ngerasa nggak enak, cari pelarian cepat yang seringnya malah ngerusak, kayak makan banyak banget, belanja gila-gilaan, atau ya pakai zat terlarang, terus ngerasa lebih buruk lagi kan gara-gara konsekuensinya, butuh pelarian lagi yang lebih kuat. Spiral ke bawah gitu. Lingkaran setan ya. Nah, buat mutu siklus ini, Lieberman ngasih 6 komponen strategi. Dan dia pakai fabel kuno buat ilustrasiinnya, yang menurut saya kena banget sih. Oh ya, fabel pangeran yang ngira dirinya kalkun itu kan. Seru nih ceritanya, kita ceritain dikit ya buat Anda. Jadi ada pangeran, entah kenapa jadi gila gitu. Dia lepas baju, duduk di bawah meja makan, matuk-matuk makanan dari lantai. Persis kayak kalkun. Udah dicoba macam-macam dokter, gagal semua. Gagal semua. Terus datang orang bijak. Dia ngapain coba? Ikutan telanjang juga. Masuk ke bawah meja, terus nyapa pangeran. Aku juga kalkun loh, gitu. Iya, dibangun dulu hubungannya ya. Iya, dia temenan dulu sama si pangeran dalam dunia kalkun itu. Baru deh pelan-pelan, si orang bijak ini ngenalin hal-hal manusia. Kalkun keren juga boleh loh pakai baju, sambil nawarin ke meja. Terus, makanan enak ini oke juga buat kalkun, sambil nawarin makanan beneran. Pelan-pelan banget ya. Pelan-pelan, sampai akhirnya pangeran balik normal lagi. Keren sih. Nah, fabel ini bukan cuma cerita, tapi metafora buat keenam komponen strategi Lieberman. Kita coba bedah satu-satu ya. Komponen pertama, satu hal, satu waktu, dan hanya satu hal. Kedengerannya simple, tapi prakteknya susah kali ya. Maksudnya, jangan coba benerin semua masalah orang itu barengan gitu. Persis. Pilih satu aja. Satu area spesifik buat mulai. Misalnya orang ada masalah minum, utang, hubungan kacau. Ya jangan semua mau diberesin. Pilih satu dulu. Oke, Terus, fokusin semua energi positif, reinforcement, ya cuma buat kemajuan di satu area itu. Yang lain, abaikan dulu, sesusah apapun kelihatannya. Ini penting biar orangnya nggak ngerasa, kewalahan terus nyerah. contohnya gimana tuh? Di buku ada contoh si Tekem yang alkoholik. Daripada langsung nuntar berhenti minum, ya fokus ke target kecil dulu. Misalnya bantu dia biar nggak kebar pas pulang kerja hari itu. Atau bantu jaga rumahnya bersih minggu itu. Atau fokus biar dia bisa bangun pagi, datang kerja tepat waktu seminggu ini. Pujian, dukungan, ya cuma buat sukses di situ aja. Oke. Dan pendekatannya juga bisa beda-beda ya, tergantung orangnya. Kalau dia lebih nerima ya santai, kalau agak susah, mungkin lebih serius dikit nunjukin urgensinya. Tapi tetap, satu hal. Iya, fleksibel, tapi intinya jangan minta terlalu banyak di awal. Nah, ini nyambung sekomponen kedua.
mulai penyembuhan dengan kesuksesan instan. Kayak si orang bijak tadi, mulai dari baju, bukan langsung sepatu atau celana yang lebih ribet ya. Jadi mulai dari langkah paling gampang yang hampir pasti bisa berhasil. Biar apa tuh? Biar dapat momentum. Tepat, tujuannya nggak sih kemenangan cepat, quick win gitu. Ini penting banget secara psikologis. Pas orang berhasil ngelakuin sesuatu, sekecil apapun itu, rasa percaya dirinya naik, harapannya tumbuh, dia jadi ngerasa, oh ternyata bisa ya gue. Oh iya ya. Contohnya Vicky tadi yang apartemennya berantakan banget. Mungkin langkah pertamanya bukan langsung ayo beresin semua, tapi cukup hari ini pokoknya nggak ada piring kotor di wastafel sebelum tidur. Atau minggu ini fokus baju kotor masuk keranjang aja. Sukses kecil gini bisa jadi percikan awal perubahan gede loh buat orang yang udah ngerasa nggak berharga. Kebayang sih efek menang kecil itu buat orang yang ngerasa gagal mulu. Nah, terus komponen ketiga, bagi penyembuhan menjadi bagian yang bisa dikerjakan. Ini lanjutannya. Udah dapat menang kecil, jangan langsung loncat ke target gede. Pecah tujuan besarnya, kayak hidup sehat atau bebas utang. Jadi langkah-langkah kecil yang berurutan yang rasanya manageable gitu. Kayak si orang bijak tadi ya, baju dulu, baru celana, baru lengkap, baru makan benar, baru duduk di meja. Nggak buru-buru. Iya, jangan buru-buru. Lieberman malah ngingetin, mendingan geraknya agak kelambatan dikit daripada kecepatan terus orangnya malah burn out. Oke, jadi misal bantu Bruce yang makannya berlebihan. Mungkin tahapannya, minggu pertama, singkirin junk food. Minggu kedua, sarapan protein shake. Bulan depannya, baru coba olahraga ringan 2 kali seminggu. Gitu ya? Bisa gitu. Dan ini penting, kita harus siap kalau ada kemunduran. Oh iya, relapse ya? Betul, itu bagian dari proses, bukan berarti gagal total. Kuncinya ya balik lagi ke jalur secepatnya, tanpa ngejudge. Nah, proses ini kan butuh sabar banget ya. Ini masuk ke komponen keempat, konsistensi dan kegembiraan. Wah, ini lebih ke sikap kita yang nemenin ya. Bukan cuma apa yang dilakuin, tapi gimana caranya. Sabar, tapi juga gembira. Kenapa gembira? Gini, orang yang lagi struggling itu sering ngerasa sendiri atau jadi beban. Kalau kita datang mukanya serius mulu, penuh khawatir, atau bikin dia ngerasa kayak proyek kita, Wah, malah makin minder ya. bisa jadi. Makanya, tunjukin kalau kita senang luangin waktu sama dia, lepas dari masalahnya. Fokus ke hubungannya, ke momen positifnya. Senyum yang tulus, obrolan ringan, ngelakuin hal seru bareng. Itu ngirim pesan kalau dia itu berharga sebagai orang, bukan cuma masalah yang harus diberesin. Oke. Jadi misal bantu teman keluar dari hubungan nggak sehat, bukan cuma nanya, udah putus belum? Tapi juga ngajak nonton bareng, muji masakannya, ketawa bareng gitu ya. Biar dia ngerasa kebersamaannya itu emang kita nikmatin. Nah, itu dia. Manusiawi banget kan? Dan ini nyambung banget sama komponen kelima, yang mungkin intinya inti nih. Cinta tanpa syarat, unconditional love. Nah ini dia nih, bumbu rahasianya. Si orang bijak tadi kan cuma duduk bareng si Pangeran Kalkun sebelum ngapa-ngapain. Pesannya kuat banget ya, aku di sini sama kamu. Aku nerima kamu apa adanya, bahkan kalau kamu nggak berubah. Gitu. Persis. Itu fondasinya. Perilaku ngerusak diri itu sering akarnya dari rasa nggak berharga, benci diri sendiri. Kalau dia terus-terusan ngerasa dihakimi atau dikritik, ya susah dia bangun harga dirinya lagi. Iya juga. Dia perlu ngerasain diterima tanpa syarat, paling nggak dari satu orang penting di hidupnya, biar bisa mulai nerima dan sayang sama diri sendiri. Kalau harga diri mulai pulih, kebutuhan buat pelarian ngerusak itu pelan-pelan hilang. Jadi bukan berarti kita setuju sama perilakunya ya, tapi kita terima orangnya. Lieberman nyaranin buat sering bilang kayak, kamu itu berharga loh, aku peduli sama kamu apapun yang terjadi. Aku bangga sama kamu karena kamu terus berjuang. Gitu ya? Iya, tapi harus tulis ya. Albert Schweitzer kan pernah bilang, intinya kebaikan hati yang terus-menerus itu bisa ngelakuin banyak hal. Kayak matahari nyairin es, kebaikan itu bisa bikin salah paham, nggak percaya, musuhan itu nguap. Nah, cinta tanpa syarat ini kayak matahari itu. Dalam banget ya. Ini bawa kita ke komponen terakhir, yang agak beda dikit tapi sama pentingnya. Penerimaan sederhana, simple acceptance. Bedanya apa sama cinta tanpa syarat tadi? Kok kayak mirip? Kalau cinta tanpa syarat lebih ke perasaan dan komitmen kita ke orangnya ya. Nah, penerimaan sederhana ini lebih ke komunikasi. Kita nunjukin kalau kita nggak mandang rendah dia gara-gara keyakinan, sikap, nilai, atau ya masalahnya sekarang. Oh,
Kita mungkin nggak setuju sama pilihannya, tapi kita hormatin perjuangannya, kita nggak ngerasa lebih hebat gitu, lebih ke nunjukin empati sama pengalaman dia. Contohnya yang Ginger bantu Colin tadi ya. Si Ginger perlu bilang kalau dia hargain pandangan Colin, walau mungkin beda. Dia kagum sama kekuatan Colin di hal lain, dan dia paham susahnya keluar dari pola itu tanpa ada nada ngerendahin. Jadi ini soal validasi pengalaman orang itu. Tepat. Validasi dan hormat sama perspektifnya, meskipun perilakunya mungkin bermasalah. Ini bikin dia nggak defensif, jadi lebih kebuka buat nerima bantuan. Nah, 6 komponen ini fokus satu hal, mulai dari gampang, pecah kecil-kecil, konsisten dan gembira, cinta tanpa syarat sama penerimaan. Ini pendekatan lengkapnya Lieberman di bab 10. Luar biasa sih, pendekatannya benar-benar bertahap dan penuh empati ya. Tapi gimana kalau situasinya udah katakanlah kritis banget? Kecanduan parah yang ngancem nyawa, atau perilaku bahayain orang lain gitu. Apa pendekatan sabar ini masih jalan? Nah, di sini bab 11 masuk kan? Soal keadaan darurat. Benar banget, Lieberman juga realistis kok. Ada kalanya pendekatan sabar yang bertahap itu nggak cukup cepat atau nggak cukup kuat buat situasi darurat atau perilaku yang udah dalam banget akarnya. Nah, buat kasus kayak gini, dia nawarin 2 teknik darurat. Teknik pertama, kembali ke dasar. Back to basics. Ini kedengerannya kayak nyederhanain hidup gitu. Maksudnya? Idenya itu narik orangnya keluar dari lingkungan dan rutinitas yang jadi pemicu perilaku negatifnya. Pindahin dia secara fisik ke lingkungan baru yang netral atau malah positif. Jauh dari godaan, jauh dari asosiasi lama. Oke. Di tempat baru itu, libatin dia ke gaya hidup yang lebih sederhana, lebih terstruktur. Banyak aktivitas fisik atau kerjaan manual, berkebun, masak, bikin kerajinan, ngurus hewan. Kenapa mesti aktivitas fisik sama yang sederhana gitu? Apa efeknya? Itu bantu ngeluarin orang dari kepalanya sendiri yang mungkin udah kusut, penuh pikiran negatif. Aktivitas fisik, kerjaan nyata, itu kan nyambungin lagi tindakan sama konsekuensi langsung yang positif. Misalnya, nanam sayur, panen, dimakan. Itu bangun rasa bisa, rasa kompeten, dan ngalihin fokus. Oh, jadi kayak biar nggak mikir aneh-aneh terus ya? Kurang lebih gitu. Contohnya kayak kakek yang bawa cucunya si Beth yang kena narkoba dan geng ke desa buat hidup sederhana, kerja di ladang. Lieberman bahkan nyinggung program kayak Peace Corps, Wamil, atau gaya hidup komunitas Amish sebagai contoh lingkungan terstruktur yang bisa bantu perubahan dengan maksa orang fokus ke rutinitas dasar dan kontribusi nyata. Jadi semacam riset lingkungan sama fokus ya? Masuk akal sih buat situasi tertentu. Nah, terus teknik darurat kedua ini kedengarannya lebih keras nih. Ubah keinginan menjadi kebutuhan. Want into need. Ini yang namanya tough love itu ya? Betul sekali. Ini strategi intervensi yang lebih konfrontatif. Tujuannya naikin harga atau konsekuensi negatif kalau dia terusin perilaku ngerusak dirinya. Jadi, ngelanjutin perilaku itu jadi terlalu mahal buat dia. Intinya, kita ciptain situasi di mana berubah itu bukan lagi sekedar pengen, tapi jadi butuh buat ngehindarin kehilangan sesuatu yang penting banget buat dia. Contohnya kayak gimana tuh? Ultimatum di hubungan? Kalau kamu nggak berhenti minum, aku pergi? Atau ancaman dipecat dari kantor gitu? Nah iya, itu contoh klasiknya. Kita bikin batas yang jelas sama konsekuensi yang tegas kalau batas itu dilanggar. Kuncinya di sini, kita harus siap dan mau ngelaksanain konsekuensi itu. Kalau ancamannya kosong, ya gagal total strateginya, malah ngerusak kredibilitas kita. Wah, berat ya? Berat. Contohnya friend yang pengen anaknya dan berhenti gaul sama teman-temannya yang gak bener. Friend bisa bilang, kalau kamu sekali lagi ketahuan pakai narkoba atau kena masalah sama polisi, semua dukungan finansial dari ibu berhenti total. Kamu harus keluar dari rumah. Nah, friend harus beneran siap ngelakuin itu kalau dan ngelanggar. Pasti susah banget ya ngelakuinnya, apalagi ke orang yang kita sayang. Tapi ada catatan penting dari Lieberman kan soal ini. Meskipun pakai tough love, elemen cinta tanpa syarat tadi nggak boleh hilang. Krusial banget. Ini yang bedain tough love sama sekedar ngehukum atau nolak orangnya. Pesan yang harus sampai itu, aku nolak perilakumu, karena itu nyakitin kamu dan orang lain. Aku bikin konsekuensi ini karena aku peduli sama kamu. Aku pengen kamu hidup lebih baik. Tapi aku nggak nolak kamu. Sayangku ke kamu sebagai pribadi nggak hilang. Jadi tegas ke perilaku tapi tetap sayang ke orangnya ya? Iya, nyimbangin ketegasan sama kasih sayang, ini tantangan terbesarnya teknik ini. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, dari 2 bab ini.
Buat bantu orang keluar dari perilaku ngerusak diri, pendekatan utamanya ya pelan-pelan, fokus satu hal kecil, bangun sukses di awal, lakuin dengan konsisten dan gembira, terus dasarnya cinta tanpa syarat dan penerimaan. Itu bab 10. Betul, dan kalau situasinya darurat atau cara tadi nggak jalan, bab 11 ngasih dua opsi. Ubah total lingkungannya ke sesuatu yang lebih dasar dan terstruktur, atau naikin banget konsekuensi dari perilaku negatifnya itu, tough love, tapi selalu sambil dikomunikasikan kalau penolakannya itu ke perilaku bukan ke orangnya. Jelas ini bukan resep ajaib yang langsung jadi ya. Butuh sabar banget, peka baca situasi, berani nyoba, dan mungkin gagal juga. Plus pemahaman mendalam soal psikologi di baliknya. Prosesnya bisa panjang banget. Tentu saja, tapi punya kerangka kayak yang ditawarin Lieberman ini bisa bantu banget kita navigasi situasi sulit kayak gitu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan setelah dengar strategi-strategi ini, terutama soal penerimaan tanpa syarat, pentingnya kemenangan kecil, pengaruh lingkungan. Gimana pemahaman ini bisa ngubah cara Anda interaksi atau coba bantu seseorang yang Anda peduliin, yang mungkin lagi berjuang sama pola perilaku yang rusak dirinya? Ada nggak pendekatan Anda selama ini yang mungkin perlu disesuaikan? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Semoga pembahasan mendalam kita kali ini ngasih perspektif baru ya buat Anda. Terima kasih udah nyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.